Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Masih dalam suasana hari kemerdekaan, maka perlulah kita pekik kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun ke-76. Kemerdekaan RI tahun 2021, merdeka. Yang saya hormati Deputi Gubernur Bank Indonesia Ibu Rosmaya Hadi, Ketua Indonesia Banking School Ibu Kusumaning Tuti Sutiono, Putitu, para akademisi, mahaguru, ya secara khusus senior kita, Prof. Adrianus Moi dan Pak Burhanuddin Abdullah, salam sehat Bapak-Bapak. Seluruh sivitas akademika Indonesia Banking School, Bapak Ibu hadirin, para mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Saya diberi topik rencana pengaturan pelindungan data pribadi sebagai penyeimbang pesatnya perkembangan teknologi digital di sektor jasa keuangan. Memang menarik sekali. Namun sebelumnya ada beberapa hal ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ekonomi berbasis data atau data-driven economy yang kini berkembang di dunia merupakan bentuk perjalanan panjang akan upaya umat manusia di dalam berinovasi. Dimulai dari penciptaan inovasi alat-alat konvensional, kini ekonomi berbasis utilisasi data telah hadir dengan memanfaatkan teknologi digital. Pada era ini, efisiensi ekonomi dapat tercipta guna mendorong pertumbuhan yang adaptif terhadap inovasi perkembangan zaman. Apalagi didorong dengan pandemi COVID-19, di mana suka atau tidak suka, dunia dan secara khusus di bawah leadership Bapak Presiden, Indonesia memasuki tahap akselerasi transformasi digital. Ekonomi berbasis data memiliki 5 karakteristik yang khas, yakni yang pertama, kondisi asimetri informasi akibat kesenjangan akses data di antara pelaku ekosistem. Yang kedua, pengadopsian machine learning sebagai bagian dari inovasi artificial intelligence. Yang ketiga, peningkatan konsentrasi pasar. Dan keempat, hadirnya bentuk baru perdagangan dan pertukaran nilai. Serta kelima, adanya resiko sistemik baru terhadap perekonomian. Dengan berbagai karakteristik tersebut, keamanan data tentunya menjadi sangat vital. Pada tahun 2025 diproyeksikan ada 181 zettabyte data yang terproduksi di seluruh dunia, di mana 80% data akan berada di tangan sektor privat atau perusahaan, korporasi. Pada tahun 2025 pula, 49% data dunia akan berada di lingkungan cloud publik dan hampir 30% data dunia tersebut akan bersifat real time. Tata kelola data yang kuat sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi masifnya produksi data yang semakin terdesentralisasi ini. Di samping itu,
fenomena merger kekuatan-kekuatan besar pelaku ekonomi digital juga memberikan tantangan terkait dominasi penguasaan data yang mempengaruhi iklim kompetisi pasar. Di sisi lain, regulasi dalam praktik akuisisi data juga perlu terus disempurnakan untuk mencegah terjadinya aktivitas pengambilan data yang mengancam privasi dari pemilik data. Dalam mewujudkan kebijakan data yang efektif, diperlukan harmonisasi terhadap paling tidak 5 aspek juga, yakni standarisasi big data value chain, guna menciptakan equilibrium kekuatan akan penguasaan data di pasar. Kedua, mendorong kompetisi. Yang ketiga, memastikan adanya insentif dalam pengumpulan dan pemrosesan data. Keempat, mendorong investasi dalam keamanan siber demi menciptakan stabilitas. Dan kelima, mengutamakan privasi individu. Harmonisasi dari berbagai tujuan ini membutuhkan kerjasama antar kementerian dan lembaga, termasuk secara khusus Bank Sentral. Dalam hal ini di kasus Indonesia, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat 2 bentuk data dalam kaitannya sebagai unit produksi. Pertama, dalam bentuk information goods. Kedua, dalam bentuk data goods. Bentuk data goods sendiri dapat ditemui pada mata uang digital, digital currency, yang lahir pada era teknologi digital. Saat ini, pada waktu kini, 90% bank sentral dunia tengah mengkaji central bank digital currencies. Dan 60% bank sentral dunia juga tengah bereksperimentasi dengan central bank digital currencies tersebut. Mata uang digital yang terenkripsi, cryptocurrency, seperti Bitcoin atau Ethereum, tidak dikeluarkan oleh bank sentral, melainkan oleh jaringan komputer terdesentralisasi yang pada umumnya menggunakan teknologi blockchain, sehingga dapat dikeluarkan oleh entitas-entitas privat. Big data yang dihasilkan dari berbagai transaksi cryptocurrency ini merupakan data goods yang sangat bernilai. Bahkan pasar big data global sendiri diperkirakan akan tumbuh menjadi sekitar 103 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2027. Cryptocurrency yang lahir di era data-driven economy telah mempengaruhi perkembangan lanskap fungsi bank sentral di seluruh dunia yang mencakup aspek moneter seperti berkembangnya ragam jenis uang dan cara uang beredar, aspek makroprudensial yang berkaitan dengan resiko dan biaya dari krisis sistemik, hingga aspek devisa negara, mengingat cryptocurrency merupakan stateless money yang dirancang untuk mendemokratisasi batas-batas kedaulatan negara dari sisi uang sebagai alat ukur, sebagai alat tukar. Dari segi pemanfaatan, data sendiri dapat dikategorikan ke dalam 2 tipe. Data sebagai public goods
yang digunakan untuk tujuan komersial, dan data sebagai kompas, di mana data dapat digunakan atau dimanfaatkan demi kepentingan publik seperti penyusunan dan evaluasi kebijakan maupun program-program publik. Salah satu upaya pemerintah dalam mengawasi pemanfaatan data dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengawasan transaksi e-commerce dengan menggunakan solusi machine to machine berbasis real time yang dihimpun secara anonim. BI dapat memanfaatkan data tersebut sebagai kompas kinerja pemerintah, seperti memperoleh pola baru yang berkembang di dalam negeri. Maksudnya produk luar negeri ke Indonesia. Masuknya produk luar negeri ke Indonesia. Serta memasukkan perhitungan transaksi e-commerce ke dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai pilar konsumsi. Di Amerika Serikat, pelindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak atas privasi yang bersumber dari Konstitusi Amerika Serikat. Meskipun tidak memiliki ketentuan nasional mengenai pelindungan data pribadi secara khusus, melalui Gramm-Leach and Bliley Act, Financial Services Modernization Act, Fair Credit Reporting Act, dan ketentuan terkait lainnya, perlindungan terhadap personal identifiable financial information atau data pribadi di sektor keuangan diberlakukan secara optimal. Di Uni Eropa, melalui European General Data Protection Regulations, EU GDPR, yang juga menjadi benchmark RUU PDP kita saat ini, perlindungan data pribadi telah terintegrasi dengan baik ke dalam sektor jasa keuangan, sehingga memberikan peluang seperti promosi inisiatif open banking, penciptaan peluang inovasi yang lebih berani berdasarkan data dalam pengambilan keputusan, dan penguatan keamanan siber. Untuk regulasi data non-pribadi, data publik, Amerika Serikat memiliki kebijakan efisiensi pusat data sebagai bentuk mitigasi risiko ancaman keamanan siber. Sejak tahun 2019, pemerintah Amerika Serikat telah menutup 102 pusat data dan akan menutup lagi tambahan 184 pusat data dari 2.727 pusat data lembaga federal Amerika Serikat. US Office of Budget and Management di tahun 2020 mencatat bahwa penutupan tersebut menghemat anggaran federal sebesar $249 juta pada tahun anggaran 2019. Di samping itu, pemerintah Amerika Serikat menyediakan repositori online berisi ragam data pemerintahan untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan data oleh publik. Hal serupa turut dilaksanakan di beberapa negara Uni Eropa yang mencakup beragam ketentuan terkait pemanfaatan pusat data, khususnya untuk keperluan finansial. Uni Eropa mengharuskan negara anggotanya untuk mengadopsi ketentuan penggunaan informasi dan keterbukaan data. Ketentuan tersebut mengatur data yang bermanfaat untuk masyarakat dan ekonomi, serta dapat digunakan kembali sebagai data dengan nilai tinggi. Selain itu, Komisi Uni Eropa juga menyediakan platform Open Data Portal, data.europa.eu, sebagai repositori data dari instansi Uni Eropa dan agensi-agensi terkait lainnya.
Praktik negara lain menunjukkan bahwa tata kelola data harus dilakukan secara komprehensif. Berangkat dari pemahaman tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus melakukan upaya-upaya pelindungan data pribadi di Indonesia melalui berbagai kebijakan strategis. Untuk lingkup data pribadi, tadi disebutkan Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016. Ya. Dengan berpegang teguh ya pada amanat Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang nomor 19 atau sebagaimana diubah melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 serta ini tambahannya serta PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kementerian Kominfo telah menangani 35 kasus kegagalan perlindungan data pribadi sejak tahun 2019 hingga Juli 2021 tahun ini. Berbasis PP 71 ya tahun 2019. Melalui RUU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sedang dibahas bersama DPR, perlindungan hukum data pribadi akan semakin komprehensif, termasuk bagi sektor perbankan. Namun, ya saat ini pula kami juga telah menerbitkan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021 yang juga mengatur lebih teknis, ya, yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Ya. Terkait RUU Perlindungan Data Pribadi, sebetulnya saya ingin menitipkan beberapa pertanyaan untuk dikelola atau didalami secara matang oleh para mahasiswa Indonesia Banking School dan para profesornya untuk memberikan masukan-masukan kebijakan. Nanti di belakang bisa saya sampaikan. Dapat saya sampaikan di sini, memperhatikan kebocoran data yang cukup masif, maka tidak ada pilihan lain selain yang pertama, kita harus meningkatkan teknologi security atas semua penyelenggara sistem elektronik ya sebagai pemangku-pemangku data. Dan sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam PP 71 tahun 2020, BSSN yang menjadi sektor leading yang berkaitan dengan teknologi keamanan siber, ya, domain BSSN. Walaupun di dalam kesehariannya pada saat temuan terjadi kebocoran dan komersialisasi data pribadi, selalu yang tampil dan menjelaskan pada publik adalah Kominfo. Namun secara teknis security menjadi domain BSSN. Kominfo dalam fungsi pengawasannya melakukan audit teknologi dengan menggunakan auditor teknologi global untuk memastikan ya ketersediaan sistem security pada penyelenggara sistem elektronik yang memadai, berkejar-kejaran dengan unethical hackers, berkejar-kejaran. Di samping itu dibutuhkan sekali peningkatan sumber daya manusia digital talent yang ada di penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan sistem security berjalan dengan baik dan terupdated. Jangan sampai tata kelola di dalam penyelenggara sistem elektronik justru menjadi sumber dari kebocoran data pribadi. Untuk itu pengawasan, audit, evaluasi, dan monitoring selalu harus dilakukan. RUU Pelindungan Data Pribadi sebagaimana tadi saya sampaikan berbenchmark pada EU GDPR
European Union General Data Protection Regulations. Ya. Namun ada beberapa karakteristik yang berbeda antara tata kelola data di EU atau di European Union dan di Indonesia, mengingat pada yang pertama, Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem presidensial di mana keputusan eksekutif semuanya seharusnya terselesaikan di kantor presiden atau di kabinet dengan tetap memperhatikan kuasi-kuasi pemerintahan dan distribution of authority sebagaimana yang diatur oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun Uni Eropa adalah union di mana setiap negara yang ada di dalamnya mempunyai kedaulatan dan otoritasnya masing-masing. Sehingga tata kelola data European Union tentu tidak persis sama dengan tata kelola data di Indonesia. Sistem pemerintahan negara-negara anggota European Union berbeda-beda. Parliamentarian, presidensialisme, monarki, republikan, dan lain sebagainya berbeda-beda. Sehingga tata kelola data EU, European Union, perlu dikelola oleh satu lembaga yang independen, ya, yang independen yang dapat melindungi data keseluruhan kawasan European Union. Sedangkan di Indonesia jelas pemerintah kita adalah pemerintahan presidensialisme, tata kelola data yang begitu strategis seperti tadi disampaikan oleh Bu Titu maupun Bu Rosmaya Hadi adalah the new gold, the new oil, the new diamond yang harus dikelola dengan baik, dengan benar. Dan karenanya proses politik yang sedang berlangsung di DPR, saya berterima kasih kepada pimpinan DPR RI dan anggota DPR RI serta komisi-komisi terkait Badan Musyawarah DPR RI yang telah menetapkan kembali RUU PDP sebagai prioritas untuk diselesaikan dalam periode masa sidang sekarang. RUU PDP adalah salah satu atau yang pertama yang disampaikan oleh Presiden ke DPR RI, yaitu melalui Surpres nomor 1 di akhir Januari tahun 2020 atau sudah 1,5 tahun yang lalu, ya, berproses secara politik di DPR. Nah, bahwa terjadi beberapa hal yang menyita waktu kerja dan cara kerja sebagai akibat munculnya prioritas undang-undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang menyedot dan menyerap begitu banyak energi, baik pemerintah maupun DPR saat itu, serta situasi pandemi COVID. Yang kita harapkan bahwa penyelesaian RUU ini dengan berbagai daftar inventarisasi masalah yang sudah disampaikan bisa segera diselesaikan sehingga ya, payung hukum pelindungan data pribadi privat masyarakat ya, yang saat ini beracuan pada Undang-Undang ITE, PP 71 dan Permen Kominfo bisa mempunyai payung hukum dengan status yang lebih kuat, yaitu melalui undang-undang. Dapat saya sampaikan ya, terkait dengan data pribadi, ini diskursus global. Sejak saya ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk menjadi Menteri Kominfo, ya sejak itu pula lah isu terkait dengan data muncul di berbagai fora internasional. Dimulai dari fora PBB di International Telecommunication Union Conference di Berlin, di mana pada saat itu juga dibicarakan terkait dengan pergerakan data atau data flow tidak saja within the boundaries of the nation atau dalam yurisdiksi nasional, tetapi juga cross border karena data itu sendiri ekstra teritorial, bisa bergerak melintas di batas negara. Dalam menindaklanjuti hasil deklarasi G20 Summit Tokyo, Jepang,
cross border data flow with trust. Pada saat itu kita menyampaikan dibutuhkannya satu protokol cross border data flow with trust, sehingga pergerakan data lintas batas negara bisa dikelola dan ditangani melalui common understanding, baik bilateral dan lebih bagus lagi kalau di level multilateral. Yang hingga saat ini terakhir dalam pertemuan G20 Summit Italy Presidensi di Trieste, Italia 5 Agustus yang lalu juga dibicarakan dan menjadi agenda Kementerian Kominfo pada saat Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022 nanti. Dengan dielevasi Digital Economic Task Force menjadi Digital Economy Working Group, G20 saat pertemuan menteri-menteri digital di Trieste, Italia, maka Indonesia akan menjadi presidensi pertama Digital Economic Working Group yang salah satu agenda pentingnya adalah terkait dengan cross border data flow. Ini akan menjadi perhatian sehingga payung-payung hukum nasional kita perlu dilihat dalam perspektif tidak saja pergerakan dan pemanfaatan data domestik di dalam wilayah kedaulatan negara, tetapi juga pemanfaatan data ekstrateritorial yang akan bergerak melintasi batas-batas negara. Dalam kaitan dengan ini tentu banyak sekali yang akan kita bicarakan dan saya tentu sangat menerima masukan yang tepat dalam rangka bagaimana kita mengatur tata kelola data nasional kita. Untuk lingkup data non-data pribadi, data publik, Kementerian Kominfo saat ini tengah menyiapkan pembangunan pusat data nasional, government cloud, di 4 titik lokasi di Jawa Barat, wilayah Jabodetabek, di Kepulauan Riau, di Kalimantan Timur, dan di Nusa Tenggara Timur, di Labuan Bajo. Government cloud tersebut atau pusat data nasional tersebut akan menyatukan beragam data dari ribuan data center milik pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan efisiensi, jaminan keamanan, serta optimalisasi pemanfaatan data oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan. Sebagai referensi, sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah federal Amerika Serikat, Uni Eropa, demikian halnya pula kita di Indonesia perlu melakukan efisiensi pengelolaan data publik. Saat ini terdapat 2.700 pusat data pemerintah pusat, kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Dan hanya sekitar 3% saja yang memenuhi standar global cloud. Ada 27.400 aplikasi yang digunakan oleh pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, dan pemerintah daerah. Yang masing-masing bekerja sendiri-sendiri akan mengalami kendala dan kesulitan yang besar untuk melakukan interoperabilitas data di pusat data nasional atau di government cloud pemerintah yang saat ini dikelola oleh Kominfo. Untuk itu maka saat ini government cloud sementara yang dikelola oleh Kominfo secara bertahap akan melakukan konsolidasi data publik, interoperabilitas data publik, cleaning dan cleansing data publik untuk menghasilkan satu data bagi pengambilan keputusan. Sulit, akan tetapi harus dilakukan. Dan dalam roadmap kita harapkan tahun ini akan dibangun government cloud di Jabodetabek, yang nanti akan menampung data-data publik, data-data pemerintah dengan kemampuan 42.000 cores,
72 petabytes, tier 4 global standar, satu pusat data yang besar yang kita harapkan nanti keseluruhan data pemerintah, pusat dan daerah terintegrasi dan terkonsolidasi di government cloud yang dikelola oleh Kominfo, sehingga upaya kita bersama untuk memiliki satu data bisa dihasilkan. Dan dengan demikian pengambilan keputusan berbasis data, data-driven policy making bisa dilakukan. Pusat data nasional tersebut akan menyatukan beragam-ragam data yang tadi disebutkan. Melalui government cloud ini, pusat data nasional ini, pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan implementasi inisiatif Satu Data Indonesia juga akan semakin komprehensif dengan terdorongnya keterbukaan terhadap akses pemanfaatan data oleh publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam era data-driven ekonomi ini, tata kelola data menjadi sangat penting dalam memastikan agar data tidak hanya dilihat sebagai objek yang perlu dilindungi dan diawasi semata, namun juga sebagai sumber daya yang menjadi kompas kinerja bangsa Indonesia. Terciptanya keseimbangan antara kedua aspek tersebut perlu didorong agar seluruh sektor, termasuk sektor jasa keuangan, dapat berpacu dengan tangkas dalam beradaptasi, tajam dalam bertransformasi, serta berani dalam berkompetisi pada playing field yang adil. Kerjasama lintas sektor yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan sangatlah sebelum saya akhiri sebagai bahan diskusi sebagaimana tadi saya sebutkan, dalam perjalanan ke depan saya memiliki 2 topik sebagai pekerjaan rumah untuk dapat anak-anak saya, adik-adik saya, para mahasiswa dalami. Ya, tadi sudah saya sampaikan satunya. Pertama, pemerintah tengah menyelesaikan RUU Pelindungan Data Pribadi dalam suatu proses politik di DPR RI. Berkaitan dengan hal tersebut, ada perbedaan fundamental antara sistem ketatanegaraan Indonesia dan Uni Eropa, di mana tadi ya EU GDPR adalah benchmark dari RUU PDP, di mana Indonesia sebagai negara kesatuan menganut sistem presidensial, di mana keputusan akhir ya seharusnya ya dapat terjadi dan berlaku di meja presiden. Sedangkan Uni Eropa adalah suatu union di mana keputusan tiap negara berada pada pemerintahan negaranya masing-masing dengan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Bagaimana pendapat saudara-saudara sekalian terkait dengan tata kelola data di Indonesia dalam kaitannya dengan adanya perbedaan sistem tersebut? Mengingat data begitu penting seperti yang dari tadi panjang lebar dijelaskan. Data ya Presiden sendiri berpesan kepada saya untuk menjaga kedaulatan data. Data mempunyai peran geostrategis. Data mempunyai peran geopolitik. Data mempunyai peran geoekonomi. Data berkaitan dengan resiliensi suatu bangsa. Dan satu negara, satu bangsa membutuhkan kedaulatan akan datanya. Mengingat data begitu penting seperti yang dijelaskan tersebut, kita harus memberi perhatian yang optimal terhadap pengelolaan data privat maupun data publik. Bagaimana pendapat dan saran-sarannya. Yang kedua, Indonesia menjadi diskursus global. Baik di forum ASEAN plus China, plus Korea, plus ITU, plus Amerika Serikat, plus Jepang, plus India, maupun di G20 berkait dengan isu cross-border data flow dan data flow, free flow with trust.
Isu ini menjadi isu kritikal di mana tahun depan Indonesia akan menjadi presidensi G20 serta dengan sudah diberlakukannya elevasi Digital Economy Task Force menjadi Digital Economy Working Group. Indonesia akan memimpin working group pertama kali di sektor digital. Bagaimana pendapat dan pandangan saran saudara-saudara terkait dengan cross-border data flow dan data free flow with trust dalam kaitannya dengan kepentingan geoekonomi, geostrategis, geopolitik, resiliensi negara, serta kedaulatan data itu sendiri. Preposisi Indonesia di berbagai pertemuan internasional tersebut adalah free flow of data, data free flow with trust yang mengacu kepada prinsip-prinsip lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity. Bagaimana pendapat dan analisis saudara-saudara sebagai masukan dalam preposisi lanjutan Indonesia secara lebih detail, ya secara khusus ya sebagai materi dasar pada G20 Summit tahun depan. Akhir kata, melalui kecakapan, ketangkasan, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk Indonesia Banking School, perekonomian Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh gesit dengan memanfaatkan teknologi digital sebagaimana yang Ibu Rosmaya sampaikan tadi, ya, prognosis dan proyeksi digital ekonomi Indonesia yang 60%-nya atau 40% dari ekonomi kawasan ASEAN adalah digital ekonomi Indonesia, dan digital ekonomi Indonesia didukung atau GDP Indonesia didukung dan disupport oleh 60%-nya porsi UMKM Indonesia. Ya. Dengan memanfaatkan teknologi digital guna mewujudkan Indonesia terkoneksi yang semakin digital, semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya.